Yang saya akan ketengahkan adalah tentunya terkait dengan komunikasi massa. Ya, dan di komunikasi massa ini yang kita akan fokus tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya sudah mencerahkan waktu menyamai kami secara bersama dengan menonton channel YouTube kita Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentunya tidak henti-hentinya kita membahas fenomena-fenomena komunikasi, di mana tentu kita sudah maklum bersama bahwa komunikasi itu membentang sangat luas sampai seantero dunia, sehingga hampir tidak ada lagi batas-batas yang diakibatkan oleh fenomena-fenomena komunikasi. Ya, karena fenomena komunikasi menembus ya lintas negara, lintas benua, bahkan lintas dunia, ya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya pada kesempatan ini kita akan bahas lagi satu tajuk yang berkaitan dengan persoalan komunikasi. Yang saya akan ketengahkan adalah tentunya terkait dengan komunikasi massa. Ya, dan di komunikasi massa ini yang kita akan fokus tentang bahas yaitu persoalan fungsi-fungsi komunikasi massa. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang disampaikan salah satu pakar kita yang bernama Robert K. Merton, ya, dia katakan bahwa atau beliau membagi fungsi-fungsi komunikasi massa itu sebagai berikut. Di mana beliau itu membagi fungsi komunikasi massa menjadi 5. Ya. Yang pertama, ya, beliau katakan bahwa fungsi yang pertama komunikasi massa itu adalah tentu terkait dengan fungsi pengawasan. Ya, bagaimana itu fungsi pengawasan di dalam komunikasi massa? Ya, tentu kita lihat bahwa kehadiran komunikasi massa itu bisa menjadi sebuah peringatan ya terhadap audiens, halayak ya. Bisa juga dia menjadi kontrol sosial ya atau social control. Dia menjadi pengawas terhadap massa itu ya atau halayak itu. Dan tentunya ketika dia hadir sebagai peringatan atau dia mempunyai kontrol sosial atau social control, maka itu tentunya tidak lain tugasnya adalah tugas preventif atau pencegahan. Ya. Kemudian di samping itu, di samping dia sebagai peringatan dan kontrol sosial, tentunya fungsi pengawasan juga ini adalah mencakup persoalan persuasif. Apa itu persuasif? Tentunya adalah berkaitan dengan reward, penghargaan atau bujukan. Ya, di sinilah juga fungsi pengawasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi komunikasi massa yang kedua itu adalah fungsi social learning atau dia pembelajaran di dalam masyarakat. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah dia sebagai guiding ya, dia sebagai penuntun ya. Atau dia sebagai satu yang bernuansa sebagai pendidikan sosial di masyarakat. Sehingga dengan demikian, ketika fungsi-fungsi guiding, ya, fungsi pedoman itu berjalan dengan baik, maka tentunya ini adalah dia merupakan sebuah pencerahan kepada masyarakat, kepada massa itu, tentu pencerahan yang sifatnya secara efektif dan secara efisien. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi massa yang ketiga adalah fungsi penyampaian informasi. Ya. Bagaimana itu informasi? Informasi itu adalah sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya, maka itu bukan informasi lagi, tapi itu adalah pengetahuan saja, bukan informasi. Jadi informasi adalah sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya,
belum pernah dibaca sebelumnya, dan belum pernah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, fungsi komunikasi massa di sini sebagai fungsi penyampaian informasi adalah dia bertindak bagaimana bisa menyebarkan informasi itu cepat dan menyeluruh. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, fungsi komunikasi massa yang keempat adalah fungsi transformasi budaya. Apa maksudnya transformasi budaya? Tentu di sini kita maklum bahwa budaya-budaya kita itu begitu banyak beragam. Tergantung dari banyaknya suku di negara Republik Indonesia, sebegitu juga budayanya. Ya, sehingga dengan demikian budaya ini perlu dijalankan, perlu disosialisasikan, dan perlu ditransformasikan. Ya, sehingga budaya ini dia bisa menjadi nanti pembelajaran terhadap masyarakat. Dan kemudian budaya juga, bila mana terjadi perubahan-perubahan, maka masyarakat bisa memahaminya, massa bisa memahaminya. Itu fungsi komunikasi massa yang keempat. Berikutnya yang terakhir adalah fungsi komunikasi massa itu adalah fungsi hiburan. Ya, apa yang dimaksud dengan fungsi hiburan di sini artinya kehadiran komunikasi massa tentunya adalah dia saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Tentunya dia bisa berwujud budaya, dia bisa berwujud perlakuan-perlakuan, atau yang sifatnya kognisi, atau yang sifatnya sikap, atau sifatnya konatif, dan tentunya inilah yang bisa dijadikan sebuah aktivitas yang tentunya dia bisa menjadi nuansa-nuansa hiburan kepada khalayak, nuansa hiburan terhadap massa yang dialaminya. Baik para pemirsa sekalian, inilah 5 fungsi komunikasi massa menurut Robert K. Merton. Ya, tentunya saya berharap mudah-mudahan ini ada manfaatnya para pemirsa sekalian. Dengan demikian, maka tentunya kita berharap bagaimana fungsi-fungsi komunikasi massa itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau ternyata melebihi dari 5 yang tidak sempat tercover di sini, tentu juga tidak ada masalah. Kalau kurang dari 5 juga tidak ada masalah. Yang penting inilah secara moderat yang disampaikan oleh Robert K. Merton terkait dengan fungsi-fungsi komunikasi budaya. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Jangan lupa Mr. Toronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.